Halo teman-teman di Aquatic, terima kasih ya sudah bergabung di channel ini. Buat teman-teman yang subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Jadi saya akan update banyak video di channel ini. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan mereview sebuah produk ya. Kalau sebelumnya saya sudah review produk dari Atman dan dari ini ya, Mantis ya. Kali ini saya akan review sebuah produk propeller pump atau wave maker ya teman-teman. Jadi ini sama seperti wave maker yang saya review sebelumnya ya. Cuman yang saya review kali ini adalah produk dari Jebao dengan tipe SOW4 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba cek boxnya ya. Di sini seperti teman-teman lihat ada beberapa fitur yang disebutkan di box ya. Jadi ini adalah external drive controller, kemudian 3-dimensional big rotation, jadi bisa diputer ya ini kayaknya di sini. Kemudian 4-pole quiet motor, kemudian mini size strong power, master and slave wireless control. Jadi bisa di slave atau master dengan pompa yang lain ya teman-teman. Saya yang biasanya satu jenis saja ya, jadi nggak bisa dengan jenis lain. Jadi kemudian mini size strong power. Oke, jadi sepertinya memang ukuran dari ini memang kecil ya teman-teman. Oke, berikutnya di sini di bawah, jadi SOW4 ideally suited for nano reef. Jadi versi SOW4 ini sangat cocok untuk nano reef akuarium ya teman-teman. Jadi akuarium yang ukuran nano itu sangat cocok karena flow-nya bisa diatur dari 500 sampai 4000 liter per hour LPH ya. Liter per hour, lainnya nggak ada ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nanya-nanya, kalau misalkan saya punya tank akuarium kecil ya, terus saya pengen mau tambah wave maker, saya sarankan sih teman-teman untuk beli yang ada kontrolnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur speednya atau atur apa namanya LPH nya dari, kalau di sini sih 500 sampai 400 ya. Jadi prinsipnya sama untuk semua controller, bisa diatur dari yang paling pelan sampai yang paling kenceng ya, menyesuaikan dengan ukuran akuarium teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi kita langsung unboxing aja ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang sedikit fitur dari propeller pump atau wave maker ya dari Jebao ini. Oke, kita langsung unboxing aja teman-teman. Jadi kita buka aja sini. Oke, di sini kita dapat controller ya teman-teman. Kontrolernya, nah kontrolernya, kemudian ini pasti adaptor ya teman-teman. Jadi ini adaptornya, coba saya buka dulu. Di sini 24 volt 0,75 ampere ya untuk arusnya. Jadi ini 24 volt, ini adaptor. Terus yang terakhir, semoga kelihatan ya, yang terakhir adalah wave makernya sendiri ya teman-teman. Jadi memang untuk ukurannya kecil ya teman-teman, lebih kecil sedikit dari Atman ya teman-teman. Kalau membandingkan Atman, di sini ada suction cupnya sama. Jadi bedanya sama Atman cuma di suction cup ini ya. Jadi apa namanya, Mantis dan Jebao ini dia punya suction cup bawaannya untuk ditempelkan, sedangkan Atman kalau saya lihat ini nggak ada ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya.
Jadi ini pompa, unit pompanya, kemudian adaptor, kemudian controllernya. Oke, coba saya buka dulu. Oke, seperti ini controllernya, kemudian adaptornya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja ya yang kita dapatkan, ditambah buku manual. Ini aja sih. Oke, udah bahasa Inggris, jadi bisa kita baca. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan simple ya, seperti Wavemaker sebelumnya. Jadi untuk sebentar. Oke, kita coba lepas dulu adaptornya. Pasang adaptornya, agak susah. Oke, langsung kita masukkan ke sini. Controller biasanya seperti itu teman-teman, di sini. Nah, di sini ada enggak ya, sini ada ya colokan untuk isi input ya. Kemudian nah ini langsung sama, kebanyakan ya konektornya tiga soket 3 ya, kita masukkan aja. Nah seperti ini, dan kita kunci pakai ini ya, menguncinya ya, supaya kuat. Oke teman, jadi gitu aja ya. Nah di sini langsung kita sudah siap untuk pasang dan tes di akuarium ya. Oke teman-teman, kita pasang dulu sebelum kita testing. Oke teman-teman, jadi sudah saya pasang ya. Di sini saya akan mulai sedikit jelaskan tentang controllernya ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ada tombol mode untuk mengubah mode-modenya, dan juga ada night mode ya teman-teman. Jadi untuk night mode ini ketika misalkan malam atau lampu gelap, maka otomatis speed atau kecepatannya dari Wavemakernya akan berubah ya teman-teman, berubah lebih lambat kalau malam. Kemudian untuk tombol speed di sini untuk mengatur kecepatannya, di sini indikatornya ada di sini. Kemudian ada juga tombol feed, ini tombol yang sama yang digunakan untuk setting ke feed mode ya. Feed mode artinya kira-kira dia akan Wavemakernya akan berdiri selama 10 menit biasanya kita untuk kasih makan, atau mungkin apa kita mau bersih-bersih, kita bisa pakai feed mode ini. Kemudian ada WILE. Nah WILE ini saya kurang tahu ini apa singkatannya, cuman yang pasti ini untuk menghubungkan Wavemaker ini dengan Wavemaker yang lain ya teman-teman, apakah dia nanti akan berlaku sebagai master atau slave. Kemudian ada tombol lock. Nah tombol lock ini fungsinya untuk mengunci settingan yang sudah kita setting ya teman-teman, jadi dia nggak akan bisa dirubah-rubah lagi. Oke, nah kemudian untuk settingnya sendiri ada satu lagi ya teman-teman, jadi tombol knob untuk mengatur kecepatan dari ininya ya, dari apa namanya, dari pompanya, apakah dia nanti lebih cepat atau lebih pelan gitu aja. Untuk menggunakan setting yang bawah kayak night mode, feed, dan long ini teman-teman harus press lama ya. Misalkan saya mau night mode, saya harus tekan lama, nah otomatis nanti ini akan nyala night mode. Nah untuk cancel atau menghilangkan tekan lama juga ya. Oke, nah sedangkan untuk bagian atas sendiri kayak mode, speed, dan WIL ini cuma kita tekan ini aja, langsung tekan sekali aja, otomatis dia akan berubah, bukan ditekan lama ya. Oke,
Itu penjelasannya. Di sini juga ada light sensor. Ini hubungannya nanti dengan naik mode, dia akan membaca apakah ada cahaya atau enggak, sehingga dia otomatis akan memperlambat wave makernya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba masing-masing modenya ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya sedang memakai W1 ya. W1 ini wave mode, jadi patternnya kayak semacam ombak gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti ombak gitulah. Jadi dia akan konstan dengan kecepatan tertentu. Nah, kalau kita mau berubah, kita tinggal ganti aja, kita putar. Kalau kita mau kecepatannya lebih cepat, nah seperti teman-teman lihat, akhirnya dia cepat kan. Nah, ini paling cepat. Oke, jadi seperti teman-teman lihat, ombaknya dia berubah. Kalau kita atur lagi ke pelan, dia akan lebih pelan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mode dari wave ini ya. Dan mode ke berikutnya adalah W2, itu mode sine wave ya teman-teman. Nah, sine wave ini seperti gelombang sine ya, sinus ya. Dia ada kalanya dia pelan, kemudian maksimal, dan kemudian pelan lagi, seperti itu ya. Nah, kita akan coba set ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan pelan, naik speednya, kemudian turun lagi. Coba kita percepat. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita naikin modenya, naikin speednya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat. Oke, berikutnya adalah random mode atau else ya. Jadi ini sepertinya akan merandom semua mode yang ada di sini ya, mulai dari wave, kemudian sine wave, kemudian apalagi ya, H ini ya. H ini untuk konstan ya, konstan mode, dia akan merandom. Dan kemudian C ini untuk cycle ya. Tapi kita akan coba H dulu ya, kita akan switch ke mode H dulu. Nah, ini untuk konstan mode teman-teman. Jadi ini mode konstan ya. Jadi seperti teman-teman perhatikan di sini, setiap kita switch mode settingan untuk speednya, dia akan mengikuti mode yang kita set ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kalau W2 ini dia ada modenya 5, katakanlah level 5, kita switch ke else, dia akan cuma 2, dan ke H dia akan juga cuma 2. Jadi untuk speednya akan mengikuti mode yang kita pilih ya teman-teman. Jadi nggak pakai speed yang sama untuk semua mode. Ini lumayan bagus ya, jadi kita bisa ngatur masing-masing mode sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi konstan mode seperti ini teman-teman. Namanya konstan ya, artinya ini alirannya konstan aja ya. Jadi sama seperti wave maker tanpa controller. Konstan mode ini kalau kita naikkan speednya, nah seperti itu. Nah, konstan mode kalau maksimal seperti apa ya, akan coba. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, itu kok kencang sekali ya teman-teman ya, dengan speed yang belum maksimal. Nah, ini maksimal ya teman-teman. Seperti ini kecepatannya kalau maksimal. Kasihan ini kan ya. Oke, kita turunkan ya, kita pakai 3 aja cukup, atau 2 ya. Oke, berikutnya cycle. Nah, cycle ini mode yang memerlukan lebih dari satu wave maker ya teman-teman. Jadi cycle artinya misalkan ketika wave maker pertama dia menggunakan mode ini, dia akan mati, kemudian wave maker kedua akan memakai mode yang lain kayak gitu ya. Seperti bergantian lah kayak gitu. Tapi yang pasti dia harus dikonekkan dulu ya, sebagai apakah dia nanti sebagai master atau sebagai slave. Oke, jadi itu aja teman-teman, sekilas tentang mode-mode yang ada di wave maker ini. Oke, jadi kesimpulannya ya teman-teman, jadi untuk wave maker ini ya, dengan harga yang mungkin agak sedikit lebih mahal ya dari Atman yang saya pakai di sini ya. Ini pakai Atman, jadi bisa saya
Nah, Atman. Oke. Kalau yang di sini dia memakai function wave ya teman-teman. Jadi kita coba function wave. Kita akan coba pasang pakai function wave. Nah, seperti itu. Apakah bisa mereplicate? Nah, kita akan bikin speednya. Sorry, mode wave ya. Dua-duanya pakai mode wave. Apakah dia bisa mereplikasi? Oke, teman-teman, ini termasuk kenceng ya. Ini seperti teman-teman lihat di sini. Ini udah kenceng sekali. Jadi kita turunin aja ya modenya ya. Mungkin 2 aja. 2 ini lumayan oke ya, teman-teman. Oke. Jadi yang sebelah sini dia bergerak-gerak ya, teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini. Ini Xenia-nya bergerak-gerak nih, padahal dia baru speed 2 aja ya. Jadi dengan speed 2 ini untuk akuarium ukuran 30 ini lumayan gede ya teman-teman. Nggak tahu ini berapa LPH ya yang keluar ini dengan speed 2 ini. Pastinya kan beda-beda tiap mode. Cuma teman-teman di sini ini dia airnya sampai ke atas ya dengan pakai Atman ya. Oke, kemudian kesimpulannya ya teman-teman. Jadi untuk Wavemaker ini Jebao SOW4 ini untuk build-nya bagus ya teman-teman. Saya suka dengan feel-nya dari controllernya ya, ini bagus. Kemudian untuk performanya, nah performanya ini secara singkat saya bisa bilang juga oke ya untuk ukuran tank ini 30 ya. Ini dengan ukuran tank 30 cm ya, ini 30 cm ke belakang sekitar 25, kalau saya ke atas juga 30 lah sekitar. Kapasitas 19 liter ini bisa saya bilang oke ya, oke dalam artian cukup lah. Ini karena saya set dengan speed 2 pun ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin punya akuarium yang kecil, jadi ada banyak alternatifnya jadinya ya teman-teman. Bisa beli yang Atman atau SOW ini semuanya bisa dipakai di akuarium kecil, karena kita bisa atur speednya ya dari kalau di datanya sekitar 500 sampai 400 LPH. Nah, itu kelebihannya yang kita bisa dapatkan dengan Wavemaker yang pakai controller. Sedangkan kalau kita misalkan beli Wavemaker tanpa controller, misalkan kayak Sobo ya, Sobo WM50 yang pernah saya review, nah itu kapasitasnya adalah 3000 LPH. Nah, itu kalau kita taruh di sini kemungkinan dia akan buyar nih semuanya ini, karena kita nggak bisa kontrol speednya kan ya. Kita nggak bisa kontrol speed, dan kita juga nggak bisa ubah-ubah modenya. Jadi kalau untuk tank yang kecil ini dengan Wavemaker yang nggak pakai controller ya, itu akan kurang bagus lah hasilnya. Kecuali teman-teman bisa ngontrol dan kita mau pengen wave yang seperti apa, maka salah satu caranya ya kita harus beli Wavemaker yang pakai controller. Oke, jadi build quality oke, kemudian fitur juga oke ya teman-teman. Banyak di situ fiturnya yang bermanfaat. Jadi kayak wave, kayak sine wave, kayak random dan konstan, itu sama kayak fiturnya, kurang lebih sama dengan Atman. Dan kemudian build quality bagus, tadi udah saya sebutkan. Performa juga bagus, untuk tank kecil juga oke, tank 30. Jadi kesimpulannya saya nggak tahu ya ini bisa untuk berapa tank berapa, ukuran berapa ya. Tapi berdasarkan dari tes yang sudah saya coba dengan Atman dengan kapasitas kurang lebih sama sekitar 4000-an LPH, maka paling enggak dia akan bagus di tank ukuran 50 sampai 70 ya teman. Jadi 50 sampai 70 cm itu masih oke. Cuman untuk di atas itu pastinya teman-teman harus
mencari webmaker dengan kapasitas LPH yang lebih gede lagi. Oke teman-teman, jadi itu aja ya sedikit review dari dan unboxing dari sebuah produk dari Jebao SOW4 pada kali ini, dan saya sudah pasang di akuarium kedua saya, dimana sebelumnya nggak ada, sekarang sudah ada gerak-gerak sedikit ya di sini. Sorry lihat sini, ini CNA-nya udah jalan, GSK-nya udah jalan. Ini kayaknya masih terlalu kenceng ya, jadi kita akan coba wave atau sine wave aja ya, nanti kita atur. Nah, speed 1, nah sine wave speed 1. Nah kayaknya udah oke ya teman-teman. Nah oke lah, nah, jadi ikannya jadi intinya masih terlalu powerful ya teman-teman, walaupun kan speed 1 ya untuk di tank 30 ini di sini, tapi oke lah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga review ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari wavemaker dengan harga yang masih saya bilang terjangkau ya untuk controller ya. Ini bisa saya bilang satu kelas sama Atman RX40 dari segi harganya, sama fitur-fiturnya juga hampir-hampir sama ya, mirip lah. Jadi teman-teman bisa pasang di akuarium teman-teman yang kecil jika teman-teman ingin pasang wavemaker, karena dengan kontrolnya kita bisa aturnya dari speed yang LPH yang kecil sampai LPH maksimal. Oke teman-teman, jadi itu aja ya review dan unboxing kali ini untuk produk Jebao SOW4. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan bisa berguna untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak video kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video unboxing dan review di kesempatan berikutnya.